selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan, ruang diskusi santai yang mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersama kelas A18 kelompok 4, dengan saya Elsa sebagai host yang akan memandu podcast pada hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, bahkan bisa dibilang menjadi fondasi berdirinya sebuah bangsa, yaitu persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman luar biasa. Dari segi budaya, bahasa, agama, hingga adat istiadat. Semuanya berbeda. Namun uniknya, perbedaan ini tidak memecah belah kita. Justru malah menyatukan kita dalam satu identitas sebagai bangsa Indonesia. Tetapi di era modern saat ini, tantangan terhadap persatuan semakin kompleks. Arus globalisasi, perkembangan teknologi, serta penyebaran informasi yang begitu cepat seringkali memicu perbedaan yang tajam di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap menjaga persatuan di tengah kondisi seperti ini? Hari ini sudah hadir 4 narasumber yang luar biasa dengan latar belakang berbeda yang nantinya membuat kita tidak hanya membahas dari satu sudut pandang saja, tetapi bisa menyesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Luki. Halo Bapak. Halo Bu Elsa, ya. Ya Bapak, apa kabarnya hari ini Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah hari ini sehat Bu. Baik, kemudian narasumber kita yang kedua ada Ibu Devia. Halo Ibu Devia. Halo Mbak Elsa, Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Kemudian narasumber kita yang ketiga ada Bang Andre. Halo Bang. Halo Mbak Elsa. Dan ada narasumber keempat kita yakni Kak Syahirah. Halo juga Kak. Halo Kak. Itu dia keempat narasumber kita pada hari ini yang nampaknya sudah tidak sabar ya untuk membahas topik kita hari ini. Nah, kita akan mengobrol santai tapi tetap berdebobot juga. Kita mulai dari perspektif sejarah. Pak Luki, kalau kita melihat perjalanan panjang bangsa Indonesia, bagaimana peran persatuan dalam perjuangan kemerdekaan? Oke, terima kasih Bu Elsa atas pertanyaannya. Kalau kita ngomongin sejarah nih Bu ya, persatuan itu bukan hanya penting Bu, tapi mutlak banget diperluin Bu. Pada awalnya perjuangan melawan penjajah masih bersifat lokal nih Bu, dan kepisah-pisah. Nah, setiap daerah itu berjuangnya sendiri-sendiri Bu. Jadi mudah nih kita dikalahin waktu dulu. Namun semuanya berubah nih Bu. Ketika muncul kesadaran kolektif bahwa kita ini adalah satu bangsa nih Bu. Jadi momentum pentingnya itu di saat Sumpah Pemuda Bu, begitu. Baik Bapak, apa yang membuat peristiwa itu begitu luar biasa Pak? Jadi Sumpah Pemuda itu untuk pertama kalinya pemuda dari berbagai latar belakang sepakat Bu buat meleburin identitas kedaerahan menjadi identitas nasional. Mereka menyatakan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Bu. Itu lompatan besar banget sih Bu dalam sejarah bangsa Indonesia. Begitu Bu. Dan akhirnya berujung pada kemerdekaan. Betul Bu Elsa. Jadi puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu bukan cuma peristiwa politik ya Bu, tapi simbol keberhasilan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Begitu Bu. Kalau kita tarik nih Pak Luki ke kondisi sekarang, apa pelajaran terpenting dari sejarah? Ya, jadi pelajaran terpentingnya bahwa persatuan tuh nggak datang dengan sendirinya Bu. Dia harus dibangun, diperjuangin, dan dijaga. Kalau kita ngelupain sejarah, resikonya kita ngulangin kesalahan yang sama. Baik Bu Elsa, begitu aja saya. Baik, sekarang kita beralih ke perspektif sosial dengan Ibu Devia. Bagaimana Ibu melihat kondisi persatuan masyarakat Indonesia saat ini, Bu? Terima kasih Mbak Elsa. Secara umum persatuan kita masih terjaga. Namun memang ada tantangan yang semakin kompleks, terutama karena dinamika sosial yang berubah cepat, perbedaan pandangan, terutama dalam politik dan agama, seringkali menjadi sumber gesekan. Apakah itu sesuatu yang harus dikhawatirkan, Bu? Tidak selalu ya Mbak, perbedaan adalah hal yang alami dalam masyarakat yang majemuk. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Bagaimana maksudnya, Bu? Apa boleh diperjelas, Bu?
Misalnya, ketika seseorang tidak mau menerima perbedaan atau merasa pendapatnya paling benar, dari situlah konflik biasanya muncul, Mbak. Lalu bagaimana cara mengatasinya, Ibu? Kuncinya itu ada tiga, Mbak. Toleransi, empati, dan komunikasi. Kita harus belajar untuk mendengar, bukan hanya berbicara. Wah, menarik ya, Bu ya. Jadi sebenarnya persatuan itu soal sikap ya, Bu? Betul, persatuan itu bukan berarti semua harus sama, tapi bagaimana kita bisa hidup berdampingan dalam perbedaan. Wah, keren sekali ya dari sudut pandang perspektif sosial. Sekarang kita bergeser ke Bang Andre sebagai perwakilan generasi muda. Bagaimana peran anak muda dalam menjaga persatuan, Bang? Oke, Mbak Elsa, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya ini, Mbak, peran anak muda itu sangat besar, Mbak. Kita adalah generasi yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Kalau generasi muda memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat, maka persatuan akan tetap terjaga, Mbak. Apa yang bisa dilakukan secara nyata, Bang Andre? Kita mulai dari hal sederhana saja ya, Mbak ya. Seperti menghargai perbedaan, tidak menyebarkan kebencian, dan aktif dalam kegiatan sosial. Selain itu, Mbak, anak muda juga harus berani menyuarakan nilai-nilai persatuan, Mbak. Menurut Bang Andre nih, Bang, apakah anak muda saat ini sudah cukup peduli dengan situasi kondisi persatuan dan kesatuan bangsa kita, Bang? Kalau menurut saya pribadi sih, Mbak, sebagian sudah, tapi masih banyak yang perlu ditingkatkan, Mbak. Tantangan terbesar dalam menghadapi ini adalah pengaruh lingkungan dan media sosial, Mbak. Kalau menurut saya itu. Bagaimana Bang Andre cara mengatasinya? Cara mengatasinya, salah satunya dengan edukasi atau kesadaran diri, Mbak. Anak muda harus menjadi pengguna media yang cerdas, bukan hanya sebagai konsumen saja, Mbak. Baik, kita bergeser ke Kak Syahira. Bagaimana Kak peran media sosial atau media digital dalam menjaga persatuan? Oke, untuk sekarang sih ya, media digital itu kan udah sangat powerful ya, Mbak. Biasanya itu bisa jadi alat pemersatuan, tapi juga sekarang itu bisa jadi sumber perpecahan. Masalah utama saat ini tuh adalah yang pertama tuh paling banyak penyebaran hoaks dan informasi yang tidak bisa diterverifikasi, Mbak. Dengan kondisi yang saat ini, Mbak, kenapa sih hoax itu bisa dengan sangat cepat menyebar? Karena tuh biasanya menyentuh emosi ya, Mbak. Orang tuh cenderung langsung membagikan tanpa berpikir dulu tuh, berpikir panjang. Jadi apa solusi terbaiknya? Solusi yang pertama sih Mbak, itu bisa meningkatkan literasi digital. Masyarakat itu harus lebih kritis, tidak mudah percaya, dan selalu mengecek sumber informasi terlebih dahulu tuh Mbak Elsa. Jadi apakah media bisa dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, Kak? Betul, tentu, betul banget. Banyak konten positif yang bisa membangun solidaritas, memperkenalkan budaya, dan memperkuat identitas bangsa Mbak Elsa. Nah, saya ingin membuka diskusi nih secara lebih mendalam lagi. Menurut Bapak Luki, Ibu Devia, Bang Andre, dan Kak Syahira, apa ancaman terbesar terhadap persatuan saat ini? Boleh dimulai dari Bapak Luki, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Elsa. Kalau menurut saya sih tantangan dari sisi sejarah yaitu kurangnya pemahaman sejarah Bu. Seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu eh, hal yang bisa membuat kita bersatu itu Sumpah Pemuda Bu. Apabila kita tidak tahu latar belakangnya, itu kita akan sangat susah Bu untuk memperbesar persatuan kita saat ini Bu. Jadi apabila kita sudah paham dengan sejarah latar belakang Indonesia ini, kita dengan mudah Bu bisa tahu dan kita juga bisa mudah mempersatukan Bu. Baik, itu saja dari saya Bu. Terima kasih. Baik, bagaimana menurut Ibu Devia? Kalau menurut saya, Mbak, polarisasi sosial karena masih banyak kubu-kubu. Kalau dari Bang Andre, bagaimana Bang? Baik, Mbak Elsa. Kalau menurut saya simpel aja sih. Ancaman terbesar terhadap persatuan ini kurangnya kesadaran dari generasi muda sih, Mbak. Kalau menurut saya pribadi itu, Mbak. Kita geser ke Kak Syahira. Bagaimana Kak Syahira? Kak Syahira?
Oke, kalau dari saya sendiri, Mbak Elsa itu rendahnya literasi digital sih, Mbak. Kalau digabungkan ini cukup kompleks ya ternyata ya. Sekarang saya minta satu refleksi mendalam dari masing-masing narasumber. Dari Pak Luki, bagaimana Bapak? Ya, jadi refleksi dari saya adalah persatuan adalah warisan yang harus dijaga, Bu. Itu aja, Bu. Baik, dari sejarawan seperti itu sudut pandangnya Mbak ya. Kemudian dari Ibu Devia, bagaimana Ibu? Baik, Mbak. Kalau menurut saya, perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Baik, kalau Bang Andre selaku perwakilan dari pemuda, bagaimana Bang? Baik, Mbak. Kalau pandangan dari saya refleksi tentang masalah ini nih, anak muda harus menjadi jembatan, Mbak, bukan tembok saja. Itu saja sih, Mbak. Kalau dari Kak Syahira selaku praktisi media digital, Kak? Oke, dari saya sendiri itu refleksinya itu media adalah alat, tergantung bagaimana kita menggunakannya, Mbak Elsa. Wah, luar biasa ya, sudut pandang, kemudian diskusi yang telah kita dengarkan dari masing-masing narasumber yang memiliki jawaban masing-masing terkait dengan ilmu kebidangannya ya. Dari diskusi kita pada hari ini, kita belajar bahwa persatuan bukan hanya slogan, tetapi sebuah tanggung jawab bersama. Di tengah perbedaan, kita justru menemukan identitas kita sebagai bangsa. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi menyatukannya dalam tujuan yang sama. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, bersikap toleran, bijak dalam bermedia, dan aktif menjaga keharmonisan di lingkungan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber dan juga teman-teman yang telah mendengarkan podcast Dialog Kebangsaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Salam persatuan. persatuan.